Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mujahid. Di sini saya akan menceritakan sedikitnya tentang peradaban Islam di Andalusia, Spanyol. Di awal abad ke-7 Masehi, ketika Nabi Muhammad memulai misinya di negara Arab, seluruh pantai Laut Tengah merupakan bagian dari dunia masyarakat Kristen sepanjang Eropa, Asia, dan pantai Afrika. Setelah berakhirnya periode klasik, ketika Islam mulai memasuki masa kemunduran, Eropa bangkit dari keterbelakangannya. Kebangkitan itu bukan saja terlihat dalam bidang politik dengan keberhasilan Eropa mengalahkan kemajuan Islam dan bagian dunia lainnya, tetapi terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah yang mendukung keberhasilan politiknya. Kemajuan Eropa ini tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan Islam di Spanyol. Secara geografi maksudnya Islam di Spanyol, semenanjung Iberia di Eropa yang meliputi wilayah Spanyol dan wilayah Portugal sekarang ini menjorok ke selatan. Ujungnya hanya dipisahkan oleh sebuah selat yang amat sempit dengan ujung benua Afrika. Bangsa Greek tua menyebut selat sempit itu dengan tiang-tiang Hercules, dan di seberang selat sempit itu terletak benua Eropa. Semenanjung Iberia sebelum ditaklukkan bangsa Visigoth pada tahun 507 Masehi didiami oleh bangsa Vandals. Justru wilayah kediaman mereka itu disebut sebagai Vandalusia. Maka itu asal kata Andalusia adalah Vandalusia karena didiami oleh bangsa Visigoth. Dalam proses penaklukan Spanyol terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan pasukan ke wilayah tersebut. Mereka adalah Torif bin Malik, Torik bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Torif dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa dengan satu pasukan perang 500 orang. Di antaranya adalah tentara-tentara berkuda. Mereka memiliki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Ia menang dan kembali ke Afrika Utara membawa harta rampasan atau ghanimah yang tidak sedikit jumlahnya. Sebagian sejarawan mencatat bahwa Panglima Torik setelah seluruh pasukan selesai mendarat di wilayah tersebut membakar seluruh alat penyeberangan. Ia pun mengucapkan pidato singkatnya yang bersejarah, sebagai musuh di depan kamu, lautan di belakang kamu, silakan pilih mana yang kamu mau kehendaki. Dalam penyeberangan ke Spanyol, Torik bin Ziyad lebih dikenal sebagai penakluk karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Pasukannya terdiri dari sebagian besar suku Barbar yang didukung oleh Musa bin Nusair, yang sebagian orang Arab yang dikirim oleh Khalid al-Walid. Pasukan itu kemudian menyeberangi selat di bawah pimpinan Torik Asyad. Dengan dikuasainya daerah ini, maka terbukalah pintu secara luas untuk memasuki Spanyol. Pertempuran di suatu tempat yang bernama Bakah, yang pada waktu itu rajanya bernama Roderick, dapat dikalahkan. Dari sinilah Torik dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting seperti Cordova. Adapun kekuasaan Islam pada masa penaklukan Spanyol di Andalusia itu terbagi ada 3. Yang pertama adalah kerajaan Bani Umayyah di Damaskus, atau dikenal pada masa itu sebagai Damsyik, diperintah oleh wakil khalifah yang dikirim ke sana. Yang kedua adalah para amir yang berdiri sendiri, terpisah dari Khaliwal, kalau nggak salah itu dari Bani Abbas di Baghdad. Yang ketiga adalah Abdurrahman An-Nasir. Mamluknya dirinya menjadi khalifah di Andalusia, yaitu pada tahun 315 Hijriah, kurang lebih
422 Hijriah kalau nggak salah, seperti itu. Dalam kurun waktu 7,5 abad, Islam Spanyol telah berkembang dengan pesatnya yang pada gilirannya mampu membawa dampak yang besar bagi kehidupan dunia di Eropa maupun di Islam. Adapun faktor-faktor kenapa kok Islam mampu menaklukkan Spanyol, terutama di Andalusia, karena yang pertama pada waktu itu Eropa itu mengalami kemunduran pada masanya, dan Islam mengalami the golden of age atau masa keemasan Islam. Faktor-faktornya kurang lebih adalah perpecahan politik yang memperburuk keadaan ekonomi masyarakat tersebut. Yang kedua, buruknya kondisi sosial, ekonomi, dan keagamaan tersebut, terutama disebabkan oleh keadaan politik yang kacau. Faktor pertama yang mengalami bangsa Andalusia itu hancur yang pertama adalah dengan politiknya. Awal kehancuran kerajaan Goth adalah ketika Raja Roderick itu memindahkan ibu kota negaranya dari Sevilla ke Toledo, seperti itu. Habis itu, hal yang menguntungkan tentara Islam atas pemindahan ibu kota tersebut adalah bahwa tentara Roderick yang terdiri dari para budak yang tertindas tidak lagi memiliki semangat berperang. Selain itu, orang Yahudi selama ini tertekan juga mengadakan persekutuan dan memberikan bantuan bagi perjuangan kaum muslim. Adapun kemajuannya pada masa Islam di Andalusia, yang pertama adalah perkembangan tentang keilmuan filsafat. Perkembangan filsafat di Andalusia dimulai sejak sekitar abad ke-8-an. Tokoh utama pertama dalam sejarah filsafat Arab adalah Muhammad Abu Bakar Asy-Syaikh. Dan yang kedua Sen, yang terdiri dari berbagai ilmu kedokteran, fisika, matematika, astronomi, kimia, fisika, dan lain-lain. Tokoh-tokoh utamanya antara lain Ibn Hamzah, Abdurrahman, Abu Ja'far, Ibnu Jaldul. Dalam bahasa dan sastra, pada masa Islam di Spanyol, yang ahli dan mahir dalam bahasa Arab di antaranya yang menyusun gramatika Arab yang dikenal sebagai Muhammad bin Malik al-Andalusi, yang mengarang tentang Alfiyah Ibnu Malik. Dan dalam bidang musik kesenian, Islam di Spanyol dipengaruhi oleh adat Spanyol terdahulu, dan antara lain tokoh-tokohnya Al-Hasan yang dikenal sebagai juru musik pada masa saat itu. Dan yang kedua adalah dalam bidang keilmuan agama. Di Spanyol kemajuannya yang pertama adalah tafsir dan fikih. Dalam bidang keilmuannya, tafsir sendiri memiliki tokoh mufassir yang dikenal sebagai Abu Bakar bin Farh dengan kitab tafsirnya Al-Jami' Al-Ihkam Al-Quran, yang kurang lebih ada 20 jilid yang insya Allah masih masyhur sampai zaman sekarang. Yang kedua adalah fikih dalam konteks ini yang mengacu pada budaya di Spanyol, Andalusia. Di Andalusia sana lebih cenderung kebanyakan mazhab Maliki yang perkenalkan pertama adalah Zaid bin Abdurrahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibnu Yahya yang menjadi qadhi di tempat tersebut. Dan dalam kemajuan di dalam bidang arsitek, kemegahan bangunan fisik Islam yang Spanyol yang sangat maju dan mendapat perhatian umat dan penguasa umumnya. Yang pertama,
perkembangan arsitektur di Cordova. Cordova adalah ibu kota Spanyol sebelum Islam kemudian diambil oleh dinasti Umayyah. Jadinya dulu Cordova itu adalah hasil taklukan Islam dan sekarang diambil oleh Bani Umayyah. Yang kedua adalah Granada. Granada sendiri adalah tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Di sini berkumpulnya sisa-sisa kekuatan Arab dan pemikir-pemikir Islami. Yang ketiga adalah kota Sevilla. Kota Sevilla sendiri pada masa pemerintahan Al-Muhyiddin, kalau nggak salah Al-Muhyiddin. Sevilla pernah menjadi ibu kota yang indah bersejarah. Semula kota ini adalah rawa-rawa. Jadinya kalau nggak salah pada masa itu kota Sevilla kalau nggak salah itu adalah rawa-rawa pada masa zamannya Romawi, pada masa zamannya Romawi Timur, sekitar pada 500 tahun yang lalu. Yang terakhir adalah Toledo. Toledo merupakan kota yang ada di Andalusia yang sebelum dikuasai Islam. Ketika Romawi menguasai kota Toledo, kota ini dijadikan sebagai ibu kota kerajaan. Dan ketika Tariq bin Ziyad, panglima Islam yang diutus untuk memimpin perang di Andalusia, kota ini dijadikan pusat kegiatan umat Islam, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan penerjemahan. Sekian dari saya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.